warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im 'ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahlan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin wal muslimat, jemaah salat maghrib, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini dengan cuaca yang cerah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semua untuk bisa berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan pembahasan tentang fikih puasa kita sebagai bekal kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Karena agama kita itu dibangun di atas ilmu, bukan dibangun di atas kebodohan. Ibadah yang dilakukan dengan ilmu itu nilainya jauh lebih besar dibandingkan ibadah yang dilakukan tanpa dengan ilmu. Mungkin orang sama-sama puasa, tapi si A misalnya, dia mengartikan puasa itu hanya menahan makan dan minum saja, tidak mengetahui sunah-sunah puasa itu apa, tidak tahu arti puasa yang sesungguhnya itu apa. Sedangkan si B, alhamdulillah dia sudah belajar, sudah membaca, sudah berusaha untuk memahami tentang fikih puasa, sehingga dia tahu hakikat puasa itu apa, adab-adab ketika puasa itu apa saja, bahkan sunnah-sunnah yang berkaitan dengan sahur, dengan buka puasa dia paham. Tentu berat puasa itu akan berbeda. Nah, ini masuk akal tidak masuk sekalian? Masuk akal. Makanya kita selaku seorang muslim itu berusaha untuk terus menggali agama kita dengan tujuan apa? Timbangan amalan kita besok itu semakin berat dengan ilmu yang kita miliki. Dan juga semakin kita berilmu, insya Allah ibadah kita semakin bermakna. Kita lanjutkan pembahasan kita sampai pada sunnah-sunnah ketika berbuka puasa, dan nanti kita lanjutkan tentang sunnah-sunnah ketika sahur. Agar momen buka puasa itu tidak sebatas sebagai pelampiasan balas dendam, haji mumpung, ya kan, diizinkan untuk makan. Tidak hanya sebatas itu, kita harus tahu apa sebenarnya sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika buka puasa. Yang pertama adalah menyegerakan berbuka. Maksudnya apa? Ketika sudah masuk waktu maghrib, jangan sampai punya persepsi engkau setlah bukane main pahalanya tambah akeh. Yang pengen puasa betul jam setengah itu main posone luwih akeh pahala. Jangan sampai punya persepsi atau anggapan seperti itu. Itu salah. Itu salah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yazalu nasu bi khairin ma ajjalul fitrah wa akhkharus sahur. Orang-orang itu senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan buka puasa dan mengakhirkan sahur. Ini sepertinya kita kalau membaca biasa saja Pak. Tapi kalau kita perhatikan Pak, alhamdulillah syariat kita itu udah. Kita berusaha untuk memandang dari segi yang lebih dalam lagi. Syariat kita itu udah. Memang puasa kita meninggalkan makan dan minum. Tapi sunnahnya Nabi SAW bagaimana agar puasa kita tidak susah sekali.
Sunahnya apa? Mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur artinya sahur jangan terlalu dini, jangan terlalu malam. Usahakan sahur berhenti, begitu berhenti lama setelah itu baru azan subuh. Coba jenengan kalau Nabi SAW ngomong sebaliknya, sunahnya adalah apa? Apa? Mengawalkan sahur, mengakhirkan buka puasa. Gimana Pak? Walaupun itu sunnah tapi ada masyaqqah, ada keberatan di kita. Tapi alhamdulillah Nabi kita adalah Nabi rahmat, Nabi yang penuh dengan cinta kasih kepada pemeluknya, pada umatnya. Sunnah beliau adalah mengakhirkan sahur, menyegerakan buka puasa. Dan ini ketika kita menyegerakan buka puasa, hadirkan niat mengikuti Nabi SAW, bukan hanya pengen cepat makan, pengen cepat mobil es teh, mobil es campur. Jangan seperti ini. Hadirkan ittiba'ur rasul, ittiba'ur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dalam poin ini Pak, saya ingin menggali lebih dalam lagi bahwa ibadah itu bukan banyak-banyakan, bukan banyak-banyakan, tapi sih benar yang dinilai. Ada yang banyak tapi tidak benar. Seperti dalam kasus ini, aku puasa dari buka puasa, nunggu jam itu main marem puasanya. Ini nggak benar. Walaupun kelihatannya akeh, kelihatannya banyak, tidak benar. Ada puasa yang dilarang. Jadi jangan saya berpikir hari-hari kita itu boleh berpuasa semuanya. Tidak ada hari-hari yang dilarang puasa, haram hukumnya puasa. Seperti hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, hari tasyrik, haram, nggak boleh. Walaupun kelihatannya seperti apa? Aku puasa, yang keren. Pun salah itu. Contoh lainnya saya bawakan kepada Pak Jokowi. Memperlama sujud akhir dengan beralasan ingin memperbanyak doa. Padahal posisi jenengan adalah seorang makmum. Imam sudah bangkit, maka jenengan harus segera bangkit bersama imam. Kecuali kalau jenengan sholatnya sendiri, tidak masalah. Jangan beralasan, Ustaz kita sujudnya suwi apik, suwi. Nah, dewek orang masalah. Tapi kalau berjamaah, jadi tidak bagus. Yang kedua, banyak tapi tidak bagus. Imam memperpanjang bacaan sholat, padahal makmum tidak sama kondisinya. Ya kan? Ini kelihatannya bagus, banyak tapi tidak bagus. Lebih baik singkat, sah daripada banyak tapi nanti di belakang banyak yang runtuh. Ya kan? Banyak yang runtuh. Kemudian berikutnya, setelah sholat 2 rakaat qobliyah subuh, sholat kembali memperbanyak sholat. Ini juga tidak sesuai. Yang pas adalah setelah azan subuh itu hanya ada sholat qobliyah saja. Atau qobliyah subuh, tidak sholat lain, tidak sholat yang lain. Wallahu a'lam. Ini beberapa ibadah yang kelihatannya banyak tapi tidak begitu cocok dengan saya. Kemudian berikutnya, berbuka dengan retok, tamar ataupun air putih. Jadi urutan yang paling baik yang Nabi SAW prioritaskan ketika berbuka, kalau ada itu menggunakan rutok. Rutok itu adalah kurma yang masih mengental. Ya kan? Mengental itu apa? Setengah matang Pak gitu. Bukan mentah, tapi dia sudah agak lunak, tapi belum jadi kurma yang banyak itu, tapi masih agak. Itu kalau ada. Kalau tidak ada, menggunakan tamar. Tamar itu yang kurma seperti yang kita dapat di Siroto, belengek ini kok Pak. Kalau tidak ada, air putih. Kalau tidak ada, gorengan. Itu usul yang pertama kita Pak. Nah, saya coba gali lebih dalam lagi Pak.
Ini sebenarnya sunnah memang benar-benar sunnah atau hanya kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja, karena di sana itu banyak kurma. Kalau di sini kita tidak, berarti tidak masalah kalau seandainya tidak menggunakan kurma. Jawabannya adalah kita mau buka pakai apa saja monggo, nggak masalah, nggak masalah. Tapi kalau seandainya kita mau seperti Nabi SAW, itu yang dianjurkan kalau bisa, karena ini tidak hanya sebagai adat kebiasaan Nabi SAW, tapi Nabi menyuruh kita, menyuruh umatnya. Dia mengatakan, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin." Kalau salah seorang di antara kalian mau buka puasa, hendaknya berbuka puasa dengan menggunakan kurma. Fa innahu barakah, karena kurma itu mengandung berkah. Fa in lam tajid atau fa in lam yajid tamran fal ma fa innahu tahur. Kalau seandainya tidak mendapatkan kurma, maka menggunakan air, bukannya, karena air itu bisa membersihkan. Sisi berkahnya apa? Dalam kurma itu ada unsur fruktosa atau glukosa, yang itu semua sangat mudah sekali untuk diserap tubuh dan mengembalikan kebugaran tubuh ketika setelah puasa. Itu sisinya. Beda dengan gorengan, apa yang mau diserap dari gorengan? Minyak atau apa-apa? Tidak ada ya kan? Gorengan itu hanya enak di mulut, setelah sampai jadi apa? Jadi nggak bagus lagi. Tapi kalau seandainya kita menggunakan kurma, maka insya Allah baik. Dan alhamdulillah sekarang pagi kita mau rotor bisa gampang, mau kurma juga gampang. Tinggal pesan online barangnya dan gampang sekarang Pak. Jadi dengan zaman dulu kita mau nyari rotor boleh nanti pasar Tanah Abang, aduhan, ya kan? Terlalu jauh. Sekarang tinggal pesan, insya Allah datang. Kita mendapatkan sunnah yang ini, yang menambah gambaran amalan. Kemudian sunnah berikutnya ketika berbuka puasa, baca doa. Jangan lupa baca doa. Baik sebelum buka puasa ataupun setelahnya tidak masalah. Doanya adalah, kalau yang ini Pak, dhahabal dhamahu wa qallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Dhahabal dhamahu, telah pergi rasa dahaga. Jadi kalau telah pergi dia sudah minum. Bacanya ini adalah setelah memakan minum air putih. Atau sudah buka puasa. Karena dahaganya sudah pergi. Wa qallatil uruqu, kerongkongan itu sudah basah. Dengan apa? Campur. Wasabatal ajru, semoga pahala juga sudah tertulis sisi Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Ini doa. Tapi kalau seandainya mau membaca Allahumma laka sujud wa bika amantu wa ala rizqika afdaltu dan seterusnya, mau masalah. Karena ini berdoa, berkeutamaan, perkara yang luas. Walaupun hadisnya ada mengatakan dhaif, tapi kalau mau kita tidak masalah. Jangankan hadis dhaif, kita membaca doa yang kita minta sendiri, ya mau minta apa misalkan, monggo silakan, ya kan? Mau minta dimudahkan hidupnya, monggo dibaca ketika kita buka puasa. Mau minta jodoh yang soleh, monggo dibaca ketika sedang buka puasa. Yang perempuan mau minta jodoh yang soleh, yang dompetnya tebal, dia mau baca ketika buka puasa. Iya. Jadi tidak terbatas hanya dhahabal dhamahu wa qallatil uruqu wa sabatul ajri insya. Ini ketika berbuka puasa. Jadi momen buka puasa itu adalah sebenarnya Pak, itu momen yang hubungan kita dengan Allah itu sedang kuat-kuatnya. Karena apa? Perut kita itu kosong. Tapi yang diberi topik, kalau tidak diberi topik, perut kosong hawane jengkel, hawane marah Pak. Tapi sebagian orang ketika perut kosong itu hatinya lembut Pak, mudah tersentuh, mudah connect dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sunnah berikutnya, tidak berlebih-lebihan dalam makan.
Ini yang terkadang kita lupakan. Ya kan Allah mengatakan, kulu wasrofu wala tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah, minumlah. Allah mengatakan kepada kita, makanlah, minumlah. Silakan. Wala tusrifu, jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ya. Efeknya apa? Ketika kita berlebihan makan minum. Ketika buka puasa, nanti sholat maghribnya berat. Soalnya apa, Pak? Perut penuh. Sholat isyaknya juga berat. Sholat tarawihnya juga berat. Ketika perut itu penuh dengan makanan ataupun dengan air. Satu. Yang kedua, dan ini disebutkan oleh banyak ulama lagi, banyak makan dan banyak minum. Itu tentu kalau berlebihan, itu bisa mengeraskan hati, bisa mengeraskan hati. Jadi pengen punya hati yang lembut, kalau sholat itu bisa kusuk, sholat itu bisa merasakan manisnya iman. Jangan terlalu kenyang, jangan terlalu kenyang. Nabi SAW tidak pernah kenyang berturut-turut 2 hari. Ya kan? Baik, ini tidak berlebihan ketika makan dan minum. Kemudian berikutnya, memberi makan orang yang berbuka puasa. Ini sudah kita sebutkan kemarin lagi, bahwasanya orang yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, bukan orang puasa, berbuka puasa. Nanti ada salah paham. Tidak boleh memberi makan kepada orang yang puasa. Rawas diwai segoya oleh kalian lagi. Ketika buka puasa dikasih makan, itu mendapatkan keutamaan apa? Dia mendapatkan pahala orang tersebut. Dan ini berlaku kemarin ditanyakan, baik yang puasa itu sedang puasa wajib ataupun puasa, baik yang puasa itu kaya ataupun miskin. Dan semua punya kesempatan untuk melakukan amal ibadah ini. Tidak harus nunggu kaya, tidak. Yang mahasiswa bisa belikan apalah, beli mahal, kenapa tuh apa ya? Belikan es, belikan gorengan, berikan ke teman yang bukan puasa. Insya Allah tidak akan dapat pahalanya. Semangat memberi bukan semangat menerima, ya kan? Allahu ta'ala alam bis-shawab. Kemudian berikutnya, segera melaksanakan sholat maghrib. Segera melaksanakan sholat maghrib, tidak menunda. Dan ini sangat ditekankan sekali bagi teman-teman ya, jangan lupa yang suka punya acara buka puasa bersama, bukber, ya, tahu mas, bukber nanti kemana sana, ayo, mangga. Alumni SMA kan, jadi kan kuliah ya kan, bukber alumni SMA ini, bukber bareng-bareng. Biasanya sholat maghrib kedat, bener gak mas? Buka puasa dengan banyak, ya kan? Ngobrolnya asik, kalau tidur, akhirnya apa? Jam itu kurang baru sholat maghrib. Jadi rugi sekali seperti itu. Teman yang baik adalah teman yang diingatkan untuk sholat. Ya, rugi sekali. Puasa, khawatirnya puasanya nggak bernilai apa-apa kalau seandainya sholatnya sampai ketinggalan. Puasa itu tujuannya untuk kita bertakwa kepada Allah. Sementara meninggalkan sholat adalah lawan dari takwa. Tidak bertakwa sama sekali orang yang meninggalkan sholat. Ya. Maka meninggalkan sholat dengan sengaja, ulama itu sepakat lebih besar dosanya dibandingkan bersama membunuh dan seterusnya. Meninggalkan sholat dengan sengaja. Maka ini perhatikan bagi teman-teman yang walaupun ujiannya harus dilalui. Apa itu? Sholat tepat waktu. Kalau yang laki-laki berjamaah, ya kan? Oke, sekarang jangan sedih, jangan. Bahkan sekedarnya Allah azan langsung masih. Nanti setelah sholat lanjutkan kembali nggak masalah.
Allah Maha. Kita lanjutkan. Setelah itu berkaitan dengan sahur. Nabi SAW mengatakan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Kalian makan sahurlah, karena dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Jadi sunnahnya ketika puasa itu makan sahur. Coba kalau seandainya dibalik Pak, tidak disunahkan ketika puasa untuk makan sahur. Ya boleh sahur, tapi lebih diutamakan tidak makan sahur. Itu kalau sunnahnya seperti itu. Tapi alhamdulillah Nabi kita mengatakan sahur kalian kalau mau puasa, karena dalam sahur itu ada berkahnya. Dan para ulama berusaha untuk menggali berkahnya itu apa saja. Yang pertama, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, berusaha untuk menyelisih ahli kitab, orang-orang Nasrani, karena puasa mereka tidak makan sahur. Kemudian yang ketiga, memberi kekuatan untuk puasa. Coba jenengan pernah puasa nggak sahur? Pernah? Keraina jam 09.00 rasanya berapa Pak? Lemes, iya kan? Terus orang semangat, yang bertambah semangat, ngatur biangnya, iya kan? Capek sekali rasanya, gara-gara apa tidak? Sahur itu sangat membantu jenengan untuk puasanya lancar, puasanya semangat, mau belajar semangat, mau kerja semangat. Iya kan? Berikutnya, kalau sahur itu membantu kita untuk sholat subuh berjamaah. Ya, makanya alhamdulillah ketika bulan puasa sholat subuh jamaahnya lebih banyak atau lebih sedikit Pak? Insya Allah lebih banyak. Kenapa? Karena mereka makan sahur. Makanya setelah makan sahur jangan kembali ke kasur. Haram hukumnya. Ya haram sih. Tapi haram bisa menjadi haram kalau seandainya jadi kebablasan dari sholat subuh. Kita makan sahur selesai, wudu. Kalau belum azan, pegang Qurannya ngaji, diisi rohaninya dulu, jangan pegang HP. Ya kan? Diisi rohaninya, dicas keimanannya dengan apa? Tilawatul Quran. Setelah itu baru ke masjid sholat subuh. Masya Allah, lengkap itu ya kan? Kemudian berikutnya, barokahnya apa dengan sahur? Meredakan emosi. Biasanya orang kalau laparnya berlebihan, gampang marah, gampang tersinggung. Ya dengan makan sahur, insya Allah itu teratasi. Dan juga tentunya tidak berlebihan Pak ketika makan. Apakah bisa makan sahur berlebihan? Ya bisa, sampai wareg banget. Ya wareg. Dengan dalilnya apa? Men engkon duhur eseh wareg. Ya kan? Itu juga tidak benar. Jadi puasa itu kalau bagi yang bujang-bujang ini, Nabi SAW pernah mengatakan, ya ma'asyarah syabab, lupa nggak? Saya pasang itu, masya Allah nggak diingatkan. Saya lihat aja. Ya ma'asyarah syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa yang kalian mempunyai kemampuan untuk menikah, kemampuan fisik ataupun finansial, makanya hendak menikah. Kalau tidak mampu, hendaknya kalian berpuasa. Ada yang tanya, ya Syekh, saya masih ingat ini pertanyaannya. Ya Syekh, kami sudah puasa tapi syahwatnya masih tinggi. Gimana? Ternyata puasanya itu hanya pindah jam makan. Porsinya sama saja, bahkan lebih banyak. Ya syahwatnya sama saja tinggi. Ya enggak? Biasanya makan pagi, makan siang, makan sore, ya, atau makan malam. Ini dirapel. Sahurnya 1,5, bukanya 1,5. Ya kan? Jadi sama saja 3 jumlahnya. Tidak ada perbedaan. Akhirnya sahurnya sama saja tetap tinggi. Nah, jangan berlebihan ketika sahur. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian kalau bisa sahur ada kurmanya juga, masya Allah. Nah, jadi pelengkap. Nabi SAW pernah mengatakan, ni'ma sahurul mu'mini at-tamru. Sebaik-baik makanan sahur orang beriman adalah kurma. Kalau seandainya tidak mendapatkan apapun itu, tidak masalah untuk meneguk beberapa tegukan air.
Nabi mengatakan, "Fala tada'uhu walau an yajra' ahadukum jur'atan min ma'in." Jangan kalian tinggalkan makan sahur walaupun hanya meneguk beberapa tegukan air. Fa innallaha azza wa jalla yusalli wa malaikatahu yusalluna ala al-mutasahhirin. Karena Allah dan malaikatnya itu memuji orang-orang yang makan sahur. Baik. Ini yang berkaitan dengan makan sahur dan buka puasa. Sampai sini ada pertanyaan, monggo. Sebelum saya lanjutkan. Monggo Mas. Nah. Biasanya menambahkan doa seperti halnya Allahumma. Setelah itu kita lakukan doa orang tua biasanya kan itu tidak jauh sama imamnya di rakaat terakhir. Apakah boleh? Sebentar, saya kurang memahami inti pertanyaannya. Ketika tahiyat akhir, sebelum dimati jawab Mas, breaknya dengan yang di tahiyat akhir Mas ya, di apa? Sujud terakhir. Dalam hadis disebutkan, fa'idar fa'afarfa'u. Kalau imam itu sudah bangkit, maka segera bangkit. Jangan ketinggalan dari imam. Jangan ketinggalan dari imam. Tapi kalau mau membaca doa, selama itu tidak terlalu tertinggal dari imam, maka tidak masalah. Tapi ahsannya, bagusnya itu langsung bangkit begitu imam bangkit. Seperti itu. Tidak takhalluf, bahasa Arabnya takhalluf, tertinggal dari imam. Ada kan tipe orang makmum, imam sudah bangkit, dia masih sujud terus dengan dalih dia berdoa. Itu kurang pas. Dan di sholat itu ada dua posisi yang bagus untuk berdoa. Kapan itu? Ketika sujud. Sebetulnya sujud juga tidak harus sujud terakhir. Sujud pertama juga tidak masalah, sujud kedua juga tidak masalah. Karena momen yang paling dekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala ketika dia sedang sujud, fa'aksiru fi doa, maka perbanyaklah doa di situ, tidak hanya di sujud terakhir. Kemudian sebelum salam juga seperti itu. Kalau mau doa sebelum salam, mau doa kebaikan dunia akhirat juga tidak masalah. Wallahu taala a'lam bishawab. Yang pertama, keberkahan makan sahur itu apakah berlaku juga untuk puasa sunnah? Kemudian yang kedua, kapan batas waktu akhir sahur? Baik. Yang pertama, keberkahan makan sahur itu untuk puasa. Puasa itu masuk puasa sunnah dan puasa wajib. Sama saja, jenengan kalau puasa sunnah nggak sahur juga uring-uringan hawane Pak. Bagi. Justru lebih uring-uringan ketika puasa sunnah. Kenapa? Lihat yang lain tidak puasa. Ya kan lebih uringan. Jadi koncone mangan mie ayam ya nyolek banget rasanya kan. Akhirnya dia tidak lanjut puasa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kapan batas makan waktu sahur? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kulu washrabu," yang hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Sampai jelas benang benang putih dari benang hitam, artinya sampai jelas waktu fajar. Akan tetapi agar tidak nyerempet, misalkan ini waktu fajar jam 7, bukan jam 7, jam 4, iya kan, jam 4. Jenengan kalau seandainya jam 4 itu masih ngunyah, khawatirnya nanti tidak sah puasanya. Kenapa? Menabrak batasan. Sehingga ulama itu sebagai bentuk kehati-hatian menetapkan beberapa saat sebelum azan subuh itu sudah berhenti makan. Tapi itu nggak wajib. Mau berhenti monggo. Setelah itu dilanjutkan dengan ibadah lain. Karena Nabi SAW itu pernah ditanya, para sahabat pernah ditanya, berapa lama sih waktu antara selesai makan dengan waktu fajar?
sekitar membaca 50 ayat. Dijawab sekitar membaca 50 ayat. Berarti di situ ada jeda. Tidak harus selesai makan kemudian langsung adzan, nggak harus seperti itu. Jadi mau selesai makan, setelah itu mau baca Quran baru adzan juga tidak masalah. Tapi batas waktunya itu kapan? Ya sampai adzan itu. Tapi jangan sampai nabrak. Maksudnya batas waktu, orang kok kesiangan bangunnya. Subuh jam 4 kurang 5 baru bangun. Monggo makan, silahkan. Makan beberapa sop nasi, 5 menit cukup sepiring nggak kira-kira? Ini apa? Nasi setengah piring, sambelnya mana? Kerupuknya mana? Ya jangan semuanya keburu adzan. Bikinin teh anget, ya nggak seperti itu. Udah secukupnya. Jangan sampai nabrak waktu subuh. Itu kalau kasus orang kesiangan. Tapi kalau yang punya waktu longgar, asalnya berhenti sebelum azan. Agar apa? Ada jeda di antara dia dan waktu azan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Seperti itu. Monggo, ada yang pertanyaan lagi? Kalau tidak, saya lanjutkan. Kita lanjutkan, monggo Pak. Terima kasih. Tadi disampaikan bahwa sunnah saat tiba itu kita baca doa. Misalnya selain doa buka puasa juga doa kita menginginkan kebaikan dunia akhirat itu dilafalkan sebelum kita makan atau Baik, Masya Allah. Kapan kita berdoa? Sebetulnya ada 2 hadis nih, Pak. Hadis yang pertama menyatakan bahwa orang yang berpuasa itu punya doa yang mustajab. Berarti mutlak. Ketika puasa, mau ketika buka puasa atau ketika tidak buka puasa. Ketika jenengan dalam fase puasa, ya kan, dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, mau berdoa kapanpun monggo silahkan. Ini yang versi pertama. Versi kedua, ketika buka puasa, monggo. Inda fitrihi, dalam hadis lafadznya inda fitrihi, ketika buka puasanya. Lah ketika itu kapan? Sebelumnya atau sesudahnya? Mau jenengan sebelumnya monggo, mau sesudahnya juga tidak masalah. Karena itu kita sedang di antara buka puasanya. Tapi kalau mau masuk ke dalam hadis yang pertama dan juga ke dalam hadis yang kedua, asalnya di akhir ketika sebelum kita buka puasa, karena posisi kita ketika itu masih puasa, masih puasa dan kita sebentar lagi akan buka puasa. Dan kondisi itu kondisi yang Masya Allah sekali, para ulama menjelaskan itu kondisi ketika kita lapar, ketika kita merasa diri kita lemah, ya kan? Kita konektivitas dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kuat ketika itu. Dan kita perlu perhatikan doanya lah. Doa itu kita akan jelaskan setelah ini. Baik, asalnya kita lanjutkan saja sebentar. Bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan doa, Pak. Bulan doa. Di sela-sela ayat puasa 183 soal Baqarah, itu di ayat 186 di sela-sela ayat tentang puasa Allah menyelipkan kata-kata wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ketika hambaku itu bertanya kepadamu wahai Muhammad tentangku, maka aku itu dekat, aku mengijabah, mengabulkan doanya seorang ketika dia berdoa kepadaku. Loh, kok ayat doa itu ada di sela-sela ayat puasa? Kemudian dijelaskan oleh ahli tafsir, mereka mengatakan ini adalah isyarat yang jelas bahwa bulan puasa, ibadah puasa itu harusnya diselingi dengan doa. Seorang itu harus memanfaatkan momen puasa dengan memperbanyak doa. Kalau doa kita ingin lebih sempurna lagi, kita harus memperhatikan adab-adab dalam berdoa. Apa itu diantaranya? Memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Baru setelah itu bersolawat. Salawat itu tidak harus yang panjang, tidak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
dalam keadaan suci, menghadap ke kiblat, mengangkat kedua tangan, dipanjatkan dengan khusyuk dan faham apa yang diminta. Jangan sampai doanya bahasa Arab jadi kan betul paham. Ini kurang, boleh sih boleh, tapi kurang, ya kan? Dia benar-benar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan totalitas dalam hatinya. Penuh dengan kerendahan diri. Menggunakan doa-doa yang ringkas tapi isinya itu banyak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini kalau di bahasa kita doa sapu jagat. Artinya mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Semua kebaikan tercakup di doa ini dan semua keburukan tercakup dalam doa ini. Kita meminta perlindungan dari keburukan tersebut. Dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala itu ketika hambanya berdoa itu mendengar. Nabi mengatakan innallaha ta'ala hayyun karimun. Allah itu maha pemalu, maha pemberi, maha mulia, karim, suka memberi. Yastahi, Allah itu malu min abdihi, dari seorang hamba. Ketika dia itu mengangkat kedua tangannya kemudian mengembalikannya dalam keadaan kosong. Ya, tapi kan kita masalahnya kita tidak tahu doa kita itu kapan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu. Sekarang, nanti, besok, setahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, atau kapan kita nggak tahu. Ataukah bahkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Tapi intinya seorang yang meminta dan berdoa itu tidak ada ruginya. Terlebih lagi Nabi mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jenengan minta saja kepada Allah itu ibadah, Pak. Makanya Umar bin Khattab pernah mengatakan hamba yang paling lemah itu hamba yang tidak bisa berdoa. Jaluk ora iso, Pak, bayangkan. Minta saja nggak bisa. Ya kan? Ada orang yang seperti itu. Semoga kita bukan termasuk di antara mereka. Ya kan? Doa itu nggak ada ruginya. Dalam sebuah hadis, tapi saya agak lupa lafadznya, yang ada tiga hal yang Allah janjikan kepada orang yang berdoa. Yang pertama, Allah ijabah doanya di dunia. Tapi waktunya terserah Allah kapan. Kemudian yang kedua, ditolak mara bahaya yang nilainya sepadan dengan doa itu. Ditolak. Yang ketiga, diakhirkan besok, diberikan ketika hari kiamat. Ketika kita sudah lupa dulu pernah minta apa, Allah hadirkan ketika itu. Iya kan? Baik, kita kembali bahwasanya intinya doa itu tidak ada ruginya. Perbanyak doa ketika buka puasa. Dengan doa yang mencakup keseluruhan. Doakan pemimpin, doakan orang tua, doakan guru, doakan ustadznya, doakan anak-anak, doakan keluarga, dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ada jam berapa, Pak? Sebentar lagi, Pak. Apa? Oh, 20. Masya Allah. Sampai sini pertanyaan, monggo, Pak. Berlanjutkan. Pertanyaan, silakan. Ya, Mbak, kalau ada pertanyaan, monggo, tidak masalah. Mas, tidak ada? Nah. Ya. Baik. Baik. Sudah? Oke, barakallahu fikum. Setelah ini kita bahas nanti, tapi nggak masalah. Kita ajukan sekarang. Apakah boleh sikat? Ya boleh, Mas. Tidak masalah seorang berpuasa itu sikat gigi. Mau menggunakan odol atau tidak menggunakan odol. Atau kalau bahasa Arabnya tasawwuk, bersiwak. Memang di sana ada khilaf, ada perbedaan pendapat. Apakah sikat gigi atau bersiwak itu tetap disunahkan setelah zawal, setelah tergelincirnya matahari, setelah masuk waktu duhur atau tidak? Atau hanya pagi saja disunahkan untuk
tasawuf bersiwak. Tapi yang rajih insya Allah tidak masalah. Walaupun pakai odol, selama tidak ditelan sikatnya. Masya Allah. Bukan airnya maksudnya ya kan. Selama tidak ditelan, nggak masalah. Dia pastikan, ya rasa, siapa sih yang bisa apa? Rasa itu hanya mempengaruhi saja. Kita tidak memakan rasa. Rasa itu ada karena adanya apa? Zat yang menempel di mulut kita. Dan itu tidak tertelan. Tidak tertelan. Kalau jenengan pastikan itu tidak tertelan, maka tidak masalah menggunakan pasta gigi sikatan ya monggo. Yang kedua tadi apakah sikat giginya setelah adzan atau sebelum adzan? Bebas monggo, mau setelah adzan monggo, mau apa sebelum adzan juga tidak masalah. Al amru fihi wasih, perkaranya longgar. Tidak ada sunnah sebelum adzan atau setelah adzan. Itu yang saya tahu. Bahkan jenengan Pak, ini mohon maaf sekali yang berkaitan dengan suami istri. Kalau seandainya jenengan malam harinya kok berhubungan dengan istri, itu boleh mandinya itu setelah adzan, masuk ke ibadah puasa itu dalam kondisi junub tidak masalah, diperbolehkan. Ya kan, misalnya jenengan atau jenengan lah, jangan jauh-jauh yang masih bujang, mimpi basah malam-malam ya kan, mimpi basah ya bukan yang lain. Mimpi basah. Kemudian mandinya itu tidak harus sebelum subuh, tapi sebelum sholat subuh harus. Ya, kalau setelah sholat subuh ya nggak sah sholat subuhnya ya kan. Yang penting sebelum sholat subuh jenengan sudah mandi wajib, walaupun itu nabrak waktu puasa. Misalkan adzan subuh kan, misalkan biasanya masjid nggak tepat waktu, 4:30 baru adzan. Jangan mandi jam 4:30 lebih 2 menit lah. Setelah itu selesai baru ke masjid, gak masalah, gak berpengaruh kepada keabsahan puasa jenengan. Allahu a'lam. Seperti itu. Baik. Saya mau lanjutkan tapi nanggung sekali Pak, karena sudah habis juga Pak ya. Wallahu ta'ala bishawab. Barakallahu fikum. Monggo kalau ada pertanyaan Pak. Oke, monggo Pak. Okay. Okay. Jadi seperti ini Pak. Puasa Ramadan, kalau puasa wajib, tidak hanya puasa Ramadan, seluruh puasa wajib. Yang namanya ibadah wajib itu harus terpenuhi full Pak. Dari awal sampai akhir, dari sahur sampai buka, dari awal start puasa pas masuk waktu subuh sampai akhir puasa itu harus terpenuhi. Seandainya ada waktu kosong, ada dulu Pak. Saya lanjutkan sedikit setelah ada.
La ilaha. Baik, saya lanjutkan sedikit Pak Anggi. Jadi ini salah satu perbedaan antara puasa wajib dan puasa sunnah. Kalau puasa wajib itu wajib full dari waktu subuh dimulai sampai terbilang matahari. Adapun puasa sunnah selama belum masuk waktu zuhur masih boleh, dan selama belum makan apa sebelumnya. Niatnya itu dimulai dari jam 9 tidak masalah. Dari jam 10 juga tidak masalah. Selama sebelumnya belum melakukan pembatal-pembatal puasa. Dan pahalanya dihitung dari kapan, ketika dia niat. Bukan dari waktu awal subuh, bukan. Nabi SAW suatu hari Pak, itu datang ke rumah istrinya, tanya, "Oh, istriku ada makanan tidak?" Tidak ada makanan. Nabi nggak ngomel, Nabi buatan jengkel. Nah jenengan beda. Tanya ke istri jam 9, "Bu, ada makanan tidak?" "Buatan nonton Pak, burung masak." "Loh, kat mau ngapa bae sih?" Ya langsung jengkel ini kena jenengan. Kalau Nabi SAW tidak seperti itu. Nabi menjawab apa? "Fa inni idzan shaim." Kalau seperti itu kondisinya, ya sudah tak puasa saja. Artinya kalau puasa sunnah boleh niat kapan? Ketika memang mau puasa ketika itu. Kebetulan dari tadi pagi belum makan, jam 10 kita lanjut puasa lah. Dan nilai pahalanya dihitung dari situ. Kata sendiri Pak nggih, wallahu taala a'lam bissawab. Baik. Sampai sini dulu Pak nggih, semoga yang disampaikan bermanfaat. Kita bertemu lagi di pertemuan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.